Oh iya, ini buat suaranya. Suara saya memang jelek ya karena bakat saya lebih ke gitarnya. Jadi suaranya standar aja lah gitu. Oke. Langsung aja ya ke lagunya. Iya, Ya. langsung Ini aja nih. sebuah lagu yang enak banget kalau didengerin malam-malam. Hmm. Oke. Dari meja merah untuk kita semua, waktunya ceria. Cerita inspiratif with Partian Jaya. Bersama saya, Hima Febriana. Dan saya Arif Hidayat Ilmi yang akan menemani kalian pada episode podcast kali ini. Oke, kita sekarang ada di ruangan baru nih. Betul banget nih Mbak Rima. Ya, udah ada beberapa yang upgrade juga nih. Semansasi. Keren kan? Keren Oke. banget. Kalau minggu lalu nih, episode minggu lalu, kita sudah mendatangkan narasumber dari eksternal. Ya, Kali betul banget. ini internal juga nggak mau kalah nih. Siapa sih narasumber Siapa internal kali sih? ini? Iya, langsung aja kita sebutin ciri-cirinya nih. Yang pertama. Yang pertama, inspiratif. Oke, yang kedua. Yang kedua adalah merupakan role modelnya Semansasi nih. Dan yang ketiga Yang nih. ketiga ini adalah dia adalah aktif organisasi. Oke, atau langsung aja kita Iya, panggil ya. langsung aja. Oke, langsung aja kita panggil ya. Yaitu Mas Arya Anggadipa sebagai Wakil 1 Mas Cilacap 2025. Oke, halo Mas Oke, Arya. halo Mas Arya. Oke, apa kabarnya nih? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalan singkat? Boleh banget. Oke, perkenalan kita dulu ya. Oke, halo teman-teman semuanya. Perkenalkan nama saya Arya Anggadipa. Di sini saya sebagai Ketua Umum OSIS Partian Jaya SMA Negeri 1 Sidarja, Ketua Umum Forum OSIS Cilacap Generasi ke-7, dan juga sebagai Wakil 1 Mas Cilacap tahun 2025-2026. Keren banget nih. Ada berapa Keren tadi? banget. 3. Ketua OSIS SMA Negeri OSIS. 1 Sidarja, Iya. Ketua Umum Forum OSIS Cilacap. Cilacap, dan juga Wakil Wakil 1 1 Mas Cilacap. Oke, Mas Arya. Oke, sebelumnya kita panggil Mas Arya aja karena sesuai dengan title Mas Cilacapnya. Oke, boleh banget. Oke. Oke. Oke, tadi aku udah mention Wakil 1 Mas Cilacap 2025. Perjalanan untuk sampai mendapat gelar Mas Cilacap itu gimana sih, Mas? Pastinya nggak mudah ya karena perjalanannya itu cukup panjang banget. Itu aku mulai dari waktu aku pertama duduk di bangku kelas 10. Saat itu kebetulan itu sebenarnya dari awal aku belum tahu terkait informasi tentang Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Kebetulan saya mendapat informasi dari salah satu teman saya yang saya kenal dari Forum OSIS Cilacap, yaitu Mas Suraya. Saat itu Mas Suraya langsung mengarahkan saya untuk mengikuti administrasi pendaftaran Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Alhamdulillah setelah mengikuti administrasi saya lolos ke tahap seleksi top 10 Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Lah, waktu seleksi top 10 ini alhamdulillahnya lagi saya lanjut mengikuti rangkaian kegiatan pemilihan Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Dan di akhir untuk menentukan Grand Winner Duta Wisata Kabupaten Cilacap itu dilaksanakan Grand Final Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Alhamdulillahnya saat Grand Final itu saya mendapatkan juara 2, lalu saya ditetapkan sebagai Wakil 1 Mas Cilacap 2025-2026. Keren banget. Itu kan atas kemauan dari Mas Arya sendiri untuk mendaftarnya. Dan apakah ada dukungan dari sekolahan? Oke, untuk dukungan dari sekolah, untuk mengisi administrasi di awal itu memang ditetapkan untuk mengisi surat tugas dari sekolah, dan alhamdulillah dari sekolah itu memberikan surat tugas, dan waktu saat grand final dari sekolah juga dukung secara langsung datang ke acara grand final Duta Wisata Kabupaten Cilacap untuk memberi support kepada saya gitu. Jadi pastinya dari sekolah dukung sekali. Terima kasih SMA Negeri 1 Sidarja. Oke, itu kan dari SMA Negeri 1 Sidarja. Kalau support dari orang tua Mas Arya sendiri gimana? Oke, support dari Orang tua, ini pastinya yang paling nomor satu paling penting dari orang tua ya. Pertama dari bunda saya pribadi yang selalu memberi dukungan ke saya, selalu menasihati saya, dan juga selain dari orang tua saya juga ada dari anggota keluarga lain seperti mbah saya, tante saya, dan lain-lain gitu. Oke. Ada nggak sih nih Mas Arya suka dan dukanya selama mengikuti Mas Mbak Cilacap ini? Suka dan duka pastinya ada, cuma lebih banyak kesukanya sih Karima, karena jadi Duta Wisata Kabupaten Cilacap itu banyak banget pengalaman yang bisa diambil, mulai dari kepariwisataan, ekonomi kreatif, kalian jadi bisa jalan-jalan ke wisata-wisata di Kabupaten Cilacap, mengenal acara adat dan juga kebudayaan yang ada di Kabupaten Cilacap. Pokoknya banyak banget sukanya. Untuk dukanya sendiri bisa dibilang hampir nggak ada karena saat saya menjalani acara-acara dari
Duta Wisata Kabupaten Cilacap ini saya jalani dengan rasa ceria, rasa semangat, rasa excited untuk mendapatkan pengalaman baru, mengetahui wisata-wisata di Kabupaten Cilacap gitu. Oke. Berarti kegiatan Mas Mbak Cilacap itu ngapain aja ya? Untuk kegiatannya sendiri, paling utama itu yang pasti adalah mempromosikan wisata-wisata di Kabupaten Cilacap dan juga ekonomi kreatifnya, acara adatnya, pokoknya intinya promosi tentang wisata di Kabupaten Cilacap. Selain itu juga ada kegiatan mendatangi pemilihan duta wisata di kabupaten lain. Jadi nanti kita bakal berkunjung ke duta wisata di kabupaten lain untuk melihat proses pemilihan duta wisatanya. Dan juga selain itu kita bakal kulineran bareng untuk mempromosikan kuliner-kuliner di Kabupaten Cilacap gitu. Boleh nih Arif daftar duta Boleh wisata banget. nih. Iya. Next time. Oke, setelah menjadi Mas Cilacap nih, apa benefit dan dampak terhadap Mas Arya sendiri? Oke, untuk benefit dan dampaknya itu sangat banyak banget untuk saya pribadi, mulai dari kehidupan saya pribadi dan juga manfaatnya di luar akademik itu banyak banget. Yang pertama untuk dampaknya pastinya saya lebih mengenal wisata-wisata di Kabupaten Cilacap, mulai dari wisata buatannya, wisata alamnya, bahkan acara-acara adatnya saya lebih mengenal lagi. Mulai dari wisata alamnya sendiri itu banyak banget wisata alam yang ternyata selama ini tuh saya kurang dalam mengekspor wisata-wisata tersebut. Ternyata banyak yang bagus-bagus gitu loh teman-teman. Terus juga dampaknya sendiri itu juga berdampak untuk saya karena saya lebih bisa jalan-jalan pastinya dan juga kulineran gitu. Terus buat benefitnya sendiri itu juga banyak banget. Pertama pastinya relasi, karena saat mengikuti duta wisata ini kita bakal kenal dengan seluruh teman-teman di Kabupaten Cilacap, mulai dari ujung timur yaitu dari Nusa Wungu sampai ujung barat yaitu Dayaluhur. Nah, buat acara adatnya itu juga banyak banget. Udah banyak acara adat yang saya datangi, mulai dari sedekah laut, sedekah kupat, bobok bumbung, itu udah banyak banget acara adat yang membuat saya excited lah tentang wisata dan acara adat di Kabupaten Cilacap gitu. Oke. Kan tadi menyebutkan ini ya, menghadiri acara-acara adat. Iya. Boleh nggak nih diceritain salah satu acara adat dan Boleh gimana banget. prosesnya gitu? Oke. Buat acara adat yang menurut saya paling seru, paling berdampak yaitu sedekah laut. Jadi sedekah laut ini merupakan bentuk rasa syukur para nelayan atas hasil rezeki yang udah didapatkan gitu. Jadi untuk rangkaian acaranya mulai dari, jadi nanti bakal ada hasil panen yang udah dikumpulin di Pendopo Kabupaten Cilacap. Lalu hasil panen tersebut bakal diiring mulai dari mulai dari Pendopo Kabupaten Cilacap sampai nanti di pantai Teluk Penyu untuk dilarungkan begitu. Iya. Dan hasil panennya itu contohnya seperti apa, Mas? Contoh-contohnya seperti ada padi, terus hasil-hasil panen lainnya gitu. Terus juga nanti bakal ada kepala banteng gitu. Oh, kepala banteng, keren banget ya. Berarti gimana sih cara pendaftaran duta wisata ini gitu? Dan siapa yang bisa daftar aja nih? Oke, boleh banget. Saya jelasin langsung buat pendaftaran Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Kebetulan banget untuk Duta Wisata Kabupaten Cilacap sekarang ini sedang open recruitment. Jadi sedang mau ada reorganisasi gitu. Nah, buat cara pendaftarannya, pertama saat ini udah dibuka, bisa dicek di Mas Mbak Cilacap. IG Mas Mbak Cilacap itu sudah ada ketentuan terkait pendaftaran. Nah, sekarang itu bisa untuk memulai mengisi pendaftaran administrasi dulu. Nah, setelah mengisi pendaftaran administrasi, nanti di tanggal 2 Mei bakal ada seleksi secara offline, yaitu nanti setelah di tanggal 2 Mei itu bakal langsung ditentuin 10 pasang finalis yang bakal lanjut mengikuti rangkaian kegiatan pemilihan Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Dan di akhir nanti bakal ada acara grand final Duta Wisata Kabupaten Cilacap begitu. Oke, nah itu tempatnya di mana ya? Untuk tempatnya sendiri itu masih diatur dari Dinas Pariwisata, jadi masih belum bisa dikasih tahu gitu. Oke. Intinya nanti bakal ada di Kabupaten Cilacap. Kan ada 10 pasang nih. Itu Iya. pasang-pasangannya ditentuin dari pihak panitia Mas Mbak gitu. Iya, nanti waktu pemilihan 10 pasang bakal dilihat dari tinggi badan, karena nanti bakal dipasangin. Jadi harus yang setara gitu tinggi badannya, seperti itu. Kemarin juga aku sempat melihat gitu di SMA Negeri 1 Sidatia itu ada
sosialisasi terkait Iya, duta wisata betul ini. banget. Duta Wisata Kabupaten Cilacap ini agar sekolah-sekolah di Kabupaten Cilacap lebih tahu lagi, lebih terbuka lagi terkait informasi tentang Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Kita mengadakan Go to School ke sekolah-sekolah di Kabupaten Cilacap. Oh ya, ada Go to School and Campus. Jadi kita juga pergi ke kampus-kampus yang ada di Kabupaten Cilacap juga, seperti itu. Berarti duta wisata itu bukan cuma untuk siswa aja ya, Mas? Iya, jadi untuk tingkatannya itu bukan hanya SMA aja. Jadi kita tuh pakai ketentuan umur, mulai dari minimalnya itu adalah 16 dan untuk maksimalnya itu adalah 23 atau 23 tahun gitu. Ya, jadi masih ada jadi besok waktu pemilihan 10 pasang, saingannya kita tuh bukan setara dengan anak SMA aja, saingannya udah lebih tinggi lagi yaitu anak-anak perkuliahan begitu. Heeh. Boleh Keren, nggak keren, sih? keren. Ini anak-anak Semansasi pada kepo nih tips and trick gimana cara jadi Mas Cilacap. Oke, tips and triknya ya. Untuk pertama itu harus banget paham terkait wisata-wisata di Kabupaten Cilacap. Karena kalau kita menjadi anggota dari Paguyuban Masba Cilacap, wajib banget untuk kita mempromosikan wisata-wisata di Kabupaten Cilacap. Nah, selanjutnya buat teman-teman nih yang masih ragu untuk mengikuti seleksi Duta Wisata Kabupaten Cilacap, jangan ragu. Pertama, kuatkan tekad kalian dulu untuk mendaftar. Untuk bagaimana ke depannya, pasti nanti rezeki sudah ada yang mengatur gitu. Oke, kan kalau menjadi Mas Mbak Cilacap itu perlu public speaking yang bagus. Heeh. Gimana tuh? Kalau teman-teman Semansasi itu punya problem di public speaking, Kayak tipsnya untuk gitu. public speaking pertama pastinya kita harus pede terkait apa yang kita punya, kita harus pede. Lalu untuk melatih public speaking kita harus sering-sering untuk berinteraksi dengan orang sekitar, mulai dari saat kita pembelajaran, saat kita berinteraksi dengan teman kita, atau waktu kita di rumah kita latih sendiri public speakingnya seperti itu. Nah, kalau sibuk kegiatan gitu, Mm-mm. masih bisa nggak sih nikmatin jadi anak remaja SMA? Kayak main atau explore gitu. Pastinya bisa banget. Apalagi kalau kalian ikut Duta Wisata Kabupaten Cilacap, kalian bakal jalan-jalan ke wisata-wisata yang ada di Kabupaten Cilacap. Kita bakal mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Cilacap. Dan juga untuk relasinya kan kita makin banyak. Jadi teman kita makin banyak. Nggak ada batasan buat kita mengenal orang-orang di Kabupaten Cilacap. Nggak cuma di Kabupaten Cilacap doang, bahkan di luar kabupaten gitu. Berarti nggak cuma berbagi ilmu aja nih, Iya, tapi pasti. juga bisa sambil jalan-jalan Jalan-jalan, gratis. betul. Bisa Tuh. jalan-jalan, bisa mengetahui banyak wisata di Kabupaten Cilacap. Wah, rekomendasi banget lah buat teman-teman yang merasa pengen dapet relasi, pengen tahu wisata-wisata di Kabupaten Cilacap. Boleh banget untuk ikut Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Jangan lupa kepoin IG-nya Mas Mbak Cilacap. Kalau jadi Mas Cilacap kan sibuk banget nih, Mas. Banyak menghadiri acara-acara penting. Gimana sih cara Mas Cilacap untuk manage dengan akademiknya di sekolah? Oke, manajemen ya ini, Iya, manajemen manajemen. waktu, baik itu waktu ataupun gimana cara aku biar pelajaran aku tuh nggak tertinggal gitu ya. Iya. Oke, untuk manajemen waktu sendiri dari awal juga saya udah bertekad untuk mengikuti rangkaian kegiatan dari Duta Wisata Kabupaten Cilacap. Jadi saya harus konsisten dengan tujuan utama saya itu. Jadi saya juga harus bisa memanajemen waktu saya untuk gimana saatnya waktu di Kabupaten Cilacap, gimana saat saya di pelajaran itu harus bisa di manajemen. Untuk pelajaran sendiri, alhamdulillah saya nggak tertinggal di pelajaran karena jadi duta wisata Kabupaten Cilacap tuh juga harus paham terkait wisata-wisata. Jadi saya juga butuh belajar untuk mengetahui banyak pengetahuan tentang wisata-wisata di Kabupaten Cilacap. Dan saat belajar tentang wisata-wisata itu, saya juga belajar terkait akademik saya karena akademik itu pastinya tetap yang utama untuk masa depan saya pribadi gitu. Oke, kan itu sibuk banget ya. Heeh. Pernah nggak sih di suatu titik kayak capek banget ini banyak banget kegiatannya gitu. Pernah dong, pastinya rasa-rasa itu pernah muncul waktu sedang di perjalanan karena rumah saya pribadi itu kan ada di Gandrumangu, sedangkan kegiatan-kegiatan dari Duta Wisata sendiri itu sering di kabupaten, di Cilacap Timur, Barat itu lumayan jauh jaraknya. Jadi waktu saya di jalan kadang merasa capek, tapi saya tetap semangat karena dari awal saya udah bertekad untuk mengikuti semua kegiatan di Kabupaten Cilacap. Jadi saya harus menyelesaikan satu periode ini untuk saya bisa berkunjung ke wisata-wisata di Kabupaten Cilacap dan juga mengikuti acara-acara adat di Kabupaten Cilacap gitu. Oke, boleh nih dicontoh tekad dari Mas Arya ini. Terima Iya. kasih. Oke, tadi Mas Arya kan mention
Ketua Umum Forum OSIS Iya. Cilacap. Boleh diceritakan nggak nih perjalanan gimana sih seorang Mas Arya bisa menjadi Ketua Umum Forum OSIS Cilacap? Untuk Ketua Umum Forum OSIS Cilacap ini lebih panjang lagi ya teman-teman, karena saya pribadi itu mendaftar Forum OSIS Cilacap dari saya kelas 10 juga, tepatnya itu waktu generasi ke-6 Forum OSIS Cilacap. Saat itu saya diberi informasi oleh senior saya yaitu Mas Abed yang mengajak saya untuk mendaftar Forum OSIS Cilacap generasi ke-6. Saat itu saya menjabat sebagai Ketua Deputi Sosial Budaya dan Kepemimpinan. Alhamdulillah di periode ke-6 itu saya cukup nyaman di Forum OSIS Cilacap. Jadi saya melanjut ke periode kedua yaitu saat generasi ke-7. Alhamdulillah di generasi ke-7 ini saya dipercaya sebagai Ketua Umum Forum OSIS Cilacap. Itu. Keren banget Keren. perjalanannya Terima dari kasih. divisi apa tadi? Sosial Sosial budaya. budaya menjadi ketua Ketua umum. Inspiratif banget. Dan Forum OSIS Cilacap itu tugasnya apain aja ya, Kak? Oke, buat Forum OSIS Cilacap, sebenarnya ini hampir sama seperti OSIS-OSIS di sekolah pada umumnya. Cuma cangkupannya lebih besar lagi. Dan untuk tujuan utama kita tuh pertama adalah menyatukan OSIS-OSIS yang ada di Kabupaten Cilacap. Nah, setelah kita menyatukan OSIS-OSIS di Kabupaten Cilacap, kita bakal sharing-sharing terkait program kerja yang kita laksanakan di masing-masing sekolah dan juga cara mengatasi masalah-masalah di masing-masing sekolah. Karena untuk masalah OSIS-OSIS di masing-masing sekolah tuh hampir beda-beda semua. Nah, untuk Forum OSIS Cilacap ini bakal disatuin, bakal nyelesain masalah tersebut untuk menjadikan semua OSIS di Kabupaten Cilacap lebih maju lagi seperti itu. Kan kemarin juga sempat ada event ya Ngumbasis. Iya, gitu. betul. Itu ada Ngumbasis tahun 2026. Itu event pertama yang bakal menjadi event tahunan. Jadi besok juga bakal ada Ngumbasis tahun 2027. Dan buat event Ngumbasis ini tuh tujuannya seperti itu, untuk menyatukan OSIS-OSIS di Kabupaten Cilacap, untuk saling sharing-sharing dan juga mengetahui program-program kerja di masing-masing sekolahnya gitu. Boleh diceritain nggak nih kegiatannya itu ngapain aja? Oke, buat Ngumbasis itu pertama ada sesi di mana kita bakal pematerian. Jadi nanti bakal kita undang pemateri yang sangat menarik. Kalau tahun kemarin itu kita ngundang Mas Jawa Tengah yaitu Mas Firman gitu. Dan buat pematerian itu tentang kepemimpinan, leadership dan juga tentang keorganisasian gitu. Terus buat selanjutnya ada sesi di mana kita bakal sharing-sharing bareng, yaitu sharing group discussion. Itu bakal dibagi kelompok yang berisikan 7 atau sampai 10 orang dari sekolah yang berbeda-beda untuk saling menyampaikan apa sih kendala-kendala di OSIS masing-masing sekolah, untuk nanti kita berdiskusi dan menyelesaikan program itu secara bareng-bareng gitu. Jadi kita sharing-sharing buat cara mengatasinya gitu. Terus di akhir bakal ada nominasi yang diberikan kepada OSIS-OSIS di Kabupaten Cilacap. Bagi OSIS-OSIS yang aktif dalam media sosial, aktif berdampak pada lingkungan sekitar, itu bakal kita beri apresiasi agar kedepannya itu bakal ditingkatin lagi gitu. Keren banget. Nah, dengar-dengar Mas Arya nggak cuma aktif di organisasi, tapi berprestasi juga di bidang olahraga. Oke, itu juga betul ya, karena baru-baru ini saya juga mengikuti seleksi Popda tingkat Komda, yaitu Komda Sidarja. Untuk cabangnya sendiri saya mengikuti cabang lempar lembing. Lempar lembing, Heeh. gimana itu? Itu lempar lembing, lempar kayak gini, set gitu, lempar lembing. Wah. Nah, itu juga cukup susah karena walaupun masih di Komda Sidarja, saingannya juga cukup susah karena dari saingan tingkat sekolah sendiri itu udah ada kelas KKO, yaitu jadi iya. lebih paham terkait olahraga. Dan alhamdulillah saya mendapat juara 2 untuk lempar lembing tingkat Komda Sidarja. Dan selanjutnya saya lanjut untuk Popda tingkat kabupaten. Iya. Oke, kita doain bareng-bareng Oke, nih, doain. semoga Terima kasih. lolos Terima kasih. kabupaten ya, dan menang gitu ya. Nah, selain yang disebutin tadi sama Mas Arya kegiatannya, ada nggak sih kegiatan lain gitu? Ada dong, pastinya selain yang udah tadi disebutin, ada kegiatan yang udah kecintaan banget lah pokoknya, yaitu kecintaan. Paskibra. Kebetulan saya dari kelas 10 juga aktif di kegiatan Paskibra, mulai dari Paskibra kecamatan, Paskibra ke sekolah, dan juga
saya juga pernah mengikuti seleksi Paskibra Kabupaten, tapi masih belum rezekinya. Dan untuk sekarang ini saya juga sedang fokus untuk menjadi danton di pasukan saya untuk mengikuti Kejurcap tahun 2026. Berarti 2 lomba ini. Iya, Wah, 2 lomba. Ya, semoga sukses nih ya Mas Arya. Oke, terkait yang Paskibra tadi nih, ada nggak sih lomba atau event yang pernah Mas Arya ikutin gitu? Oke, buat event yang pernah diikutin itu ada 4 event yang udah saya ikutin mulai dari saya kelas 10. Event pertama yaitu adalah HUT TNI ke-79 dan itu pengalaman pertama saya untuk mengikuti LKBB dan untuk hasilnya memang belum memuaskan. Dan untuk event kedua itu saya mengikuti DCF Vol 1. Jadi itu pertama kali juga saya mengikuti LKBB yang tingkatnya udah cukup luas karena saingannya udah tingkat nasional gitu. Dan terakhir saya mengikuti DCF Vol 2 kemarin dan kebetulan di DCF kemarin itu saya masih belum tampil ke pasukan karena ada kelas 10 yang lebih berpotensi lagi untuk maju ke DCF Vol 2 itu. Dan di DCF Vol 2 itu saya menjadi pelatih untuk melatih pasukan saya yaitu namanya Rupaksa. Dan alhamdulillah di DCF Vol 2 ini cukup lumayan memuaskan untuk hasilnya. Semoga bisa ditingkatkan lagi begitu. Oke, dari yang sebelumnya merupakan pasukan sampai Iya. jadi pelatih, itu cara melatihnya gimana itu? Untuk cara melatihnya karena waktu saya kelas 10 saya udah sering latgab dan juga mencari relasi-relasi kepada sekolah-sekolah lain untuk bagaimana sih cara tahu perpang 58 yang benar karena perlombaan-perlombaan sekarang itu memakai perpang 57 dan 58. Jadi itu perpang itu peraturan Panglima TNI. Jadi peraturan Panglima yang digunakan saat perlombaan. Juklak-juklisnya tuh dari peraturan Panglima tersebut. Nah, buat cara saya memahaminya, saya sering nonton di YouTube terkait gerakan-gerakannya yang benar dan juga cara membuat variasi yang benar. Saya pelajari dikit demi sedikit. Terus kemudian saya juga cari tahu juga cara gimana ngelatih yang benar karena jujur buat ngelatih anak kelas 10 yang masih belum pernah mengikuti event tersebut itu susah banget. Mulai dari cara ngopakinnya itu gimana, cara membangun chemistry-nya itu gimana, itu susah banget karena pertama kali juga buat saya tuh ngelatih pasukan tersebut. Dan oh iya, saya juga di waktu dekat ini mau mengikuti lomba Kejurcap di SMA Muhammadiyah Majenang. Keren banget. Semoga kita doakan SMK ya Muhammadiyah agar Majenang. menang, Iya. mendapat hasil Semoga yang hasil yang terbaik. iya. Oke, terima kasih. Dan buat lomba di Kejurcap ini kebetulan saya udah nggak ngelatih lagi tapi double job yaitu danton dan juga ngelatih karena danton dan juga ngelatih karena dari SMA Negeri 1 Sidoarjo sendiri masih belum ada pelatih resmi paskibranya. Dari kami tuh masih sering minta bantuan dari salah satu pelatih di SD yang bisa melatih di sekolah kami gitu. Oke. Kan dari tadi ini cuma ngomongin tentang kegiatannya Mas Arya. Kalau bakat gimana tuh? Bakat. Untuk bakat sendiri, waktu saya awal-awal kelas masuk SMP, saya bisa dibilang nggak punya bakat. Jadi itu saya merasa terpukul kok saya nggak ada yang bisa sih. Jadi saya waktu SMP mengikuti semua eskul yang ada di SMP, mulai dari kesenian, atletik, bahkan sampai keorganisasian seperti itu, mulai dari pramuka. Nah buat bakatnya itu saya nggak bisa dibilang nggak jago dalam semua hal, tapi saya bisa sedikit-sedikit lah dalam semua hal gitu. Mulai dari mungkin gitar, terus ada renang, terus ada volley, itu saya bisa tapi sedikit-sedikit gitu. Boleh ditunjukin kan nih? Boleh banget, mau ditunjukin? Boleh. 3, 2, 1. Ada gitar loh tiba-tiba. Wah, ada Mau nyanyi apa nih Mas Arya? Nyanyi apa ya? Kalau dari Karima sendiri ada rekomendasi nggak buat lagunya? Apa ya? Terserah Mas Arya iya, aja deh. Mas Arya Buat aja deh. penonton nih boleh request nih setelah ini bisa kepoin IG saya langsung request aja kalau misal mau request lagu gitu. Request aja nih nggak apa-apa Ya, berarti. Oke, ini terserah saya buat lagunya Iya, ya. nggak apa-apa. Oke, terserah buat Mas Arya. lagunya oh iya ini buat suaranya. Suara saya memang jelek ya karena bakat saya lebih ke gitarnya. Jadi suaranya standar aja lah gitu. Oke. Langsung aja ya ke lagunya. Iya, langsung Ini aja nih. sebuah lagu yang enak banget kalau didengerin malam-malam. Hmm.
gelap pun jatuh di ujung malam menuju pagi yang dingin. Hanya ada sedikit bintang malam ini. Mungkin karena kau sedang cantik-cantiknya. Wah, Keren keren banget bakatnya. banget. Itu dari band Payung Teduh kan ya? Oh iya benar, ini Lupa salah judulnya satu. apa ya gitu. Ini judulnya untuk perempuan yang sedang dalam pelukan. Dan kalau boleh tahu, Mas Arya belajar gitar itu otodidak atau gimana? Kebetulan saya belajar dari kelas 8 SMP itu otodidak. Saya belajar sendiri melalui tutorial di YouTube gitu. Oke, berarti bisa nih otodidak. Jadi buat teman-teman yang ngerasa masih belum tahu bakatnya di mana, bisa banget buat belajar sendiri, cari tahu bakatnya gitu. Oke, kan tadi juga sempat mention kesenian nih. Kesenian. Boleh nggak sih ditunjukin gitu? Boleh banget ditunjukin ini. Mau tunjukin kesenian, saya juga dulu pernah penasaran terkait kesenian daerah yaitu tari daerah. Buat kesenian daerahnya nanti bisa kepoin aja di IG saya gitu. iya. Oke, jadi nggak bisa saya tampilin di sini ya teman-teman. Iya. Oke, cek IG-nya aja nih. Oke, cek IG-nya. Oke. Oke, Mas Arya ada target masa depan nggak buat kedepannya supaya lebih baik lagi atau lebih berkembang lagi? Pastinya ada, mulai dari target terdekat dulu ya. Pertama buat Forum OSIS Cilacap, karena saya udah dipercaya sebagai Ketua Umum Forum OSIS Cilacap generasi ke-7. Pastinya target saya untuk memajukan Forum OSIS Cilacap, karena saya udah bertekad sebagai Ketua Umum, jadi saya harus fokus ke Forum OSIS Cilacap generasi ke-7 ini. Dan juga untuk Duta Wisata, kebetulan jika mengikuti Duta Wisata Kabupaten Cilacap itu tidak selesai sampai situ saja. Di kedepan tahun kemudian itu bisa mengikuti lanjutannya lagi, mulai dari Duta Wisata Jawa Tengah, Duta Pariwisata Nusantara dan lain. Banyak sekali ajang-ajang besar yang menunggu di depan sana gitu. Buat target yang jauh banget, target saya pengen punya rumah pastinya. Pakai uang sendiri kan? Iya, Ya. pengen punya rumah pakai uang sendiri. Itu buat target jauh saya. Oke, berarti kan tadi Mas Arya itu bisa melanjutkan lagi ya ke Iya, jadi buat Duta Wisata sendiri itu bukan selesai di tingkat kabupaten saja. Jadi ada tingkat yang lebih tinggi lagi, mulai dari tingkat nasional bahkan internasional gitu. Ada Dan kalau target untuk OSIS Partian Jaya itu apa, Mas? Oh ini iya, banget nih. OSIS sekolah kita ya Jangan ini. dilupakan. Iya. Buat target sekolah OSIS Partian Jaya, harapannya setelah saya mengikuti Duta Wisata Kabupaten Cilacap, saya pengen ngadain nih di sekolah kita yaitu Duta Semansasi. Tadinya tuh mau dilaksanain di bulan-bulan Maret kemarin setelah puasa. Cuma dari kita sendiri kemarin tuh habis bertabrakan dengan event graduation dari sekolah kita. Jadi buat event dutanya masih kita undur lagi. Mungkin tahun depan gitu. Oke, inspiratif banget. Semoga Iya. berjalan dengan lancar. Amin. Semangat juga ini buat podcast ceria. Semoga makin ditingkatkan lagi. Amin, Yang nonton ya. semakin banyak. Kita doain aja. Amin. Oh iya, buat podcast ceria ini merupakan salah satu program kerja dari divisi OSIS Partian Jaya, yaitu divisi 4. Oke, tepuk tangan dulu buat divisi 4. Terima kasih banget nih buat OSIS Partian Jaya udah ngundang saya, udah ngasih fasilitas yang lumayan, pokoknya udah disambut dengan meriah banget nih tadi. Semoga podcast ceria ini makin jaya lagi. Amin. Semoga makin sukses. Amin. Makin berkembang. Amin. Semoga ada sponsor yang masuk. Oh iya, boleh banget. Nah, boleh banget kalau ada brand-brand yang mau mensponsori kami. Langsung Langsung cek di IG Rumah Kreatif Semansasi Atau atau OSIS OSIS Partian Partian Jaya. Oke. Oke. Dan ngomong-ngomong, Mas Arya ada sosok inspiratif nggak sih? Pastinya ada sosok inspiratif yang menurut aku tuh sangat berdampak di hidup aku, yaitu siapa ya? Pastinya tahu karena ini juga dari SMA Negeri 1 Sidoarjo, yaitu Mas Abed. Oh, Mas Abed. Iya, Mas Abed. Karena Mas Abed sendiri itu merupakan salah satu senior yang mengajarkan saya pertama untuk berorganisasi di Forum OSIS Cilacap, dan juga yang memberikan relasi-relasi dari
banyak relasi lah pokoknya dari Mas Abed ini gitu. Oh iya, selain Mas Abed juga ada salah satu sosok yang berdampak banget yang selalu bantuin aku di Duta Wisata Kabupaten Cilacap, yaitu ada Mas Suraya dan juga Mas Ubay. Karena di Duta Wisata Kabupaten Cilacap itu gak bisa kalau aku tuh jalan sendiri, karena kita butuh bantuan untuk saat mendatangi acara-acara adat, saat mengunjungi wisata-wisata di Kabupaten Cilacap itu pastinya ada. Dan juga Mas Ubay sendiri itu memberikan banyak banget relasi yang membuat aku tuh sampai di titik ini sekarang. Terima kasih banyak Mas Ubay gitu. Oke, boleh nggak nih kata-kata hari ini? Kata-kata hari ini, oke, boleh banget nih buat kata-kata hari ini untuk SMA Negeri 1 Sidoarjo. Tetap semangat, jangan menyerah, jangan terpacu kata takdir. Oke, itu dia kata-kata hari ini dari Mas Arya. Mas Cilacap, Wakil 1 Mas Cilacap Oke. 2025. Terima kasih Mas Arya Terima sudah kasih. meluangkan waktunya untuk menjadi narasumber episode kali ini. gitu ya. Semoga podcast ini menjadi inspirasi bagi sobat Semansasi semua. Oke. Dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Saya Rima Febriana. Saya Arif Hidayat Ilmi. Kami pamit undur diri. Dadah. Dadah.